jenis-jenis transaksi atau perjanjian bisnis. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah ada 15 poin, yaitu transaksi jual beli, sewa menyewa, perjanjian kerja, sewa guna usaha, transaksi atau perjanjian sewa beli, pinjam meminjam dana, perjanjian jaminan utang, tukar menukar barang atau jasa, perjanjian investasi, perjanjian anjak utang, perjanjian franchise, perjanjian pengadaan barang cetakan, perjanjian bisnis lainnya, MOU, dan yang terakhir kategori bukti transaksi atau perjanjian. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Untuk yang pertama, transaksi jual beli. Next. Transaksi jual beli merupakan jenis transaksi yang paling populer dan paling banyak dilakukan umat manusia. Perlu diperhatikan pada pasal 1235 BW yang mengatakan si penjual atau si berutang barang wajib sebagaimana seorang bapak rumah yang baik untuk menjaga atau merawat barang yang dijual sebelum barang itu diserahkan ke si pembeli. Lalu pasal 1236 BW menyatakan si penjual barang atau si berutang barang wajib memberikan ganti rugi kepada si berpiutang barang bila si berutang telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu menyerahkan kebendaannya atau tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya. Next. Menurut KUHP pasal 1457, jual beli merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati. Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan bertimbal balik dalam mana pihak yang satu si penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya atau pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Next. Objek perjanjian jual beli merupakan objek tertentu yang setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli, sehingga menjadi sah dalam perjanjian jual beli. Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga, sesuai dengan asas konsensual yang menjiwai hukum perjanjian hukum perdata. Perjanjian jual beli itu sudah tercipta pada saat tercapainya kata sepakat mengenai harga dan barang, maka tercapainya perjanjian jual beli. Next. Next. Kenapa jaringannya? Mohon maaf, sepertinya yang share screen sedang kehilangan sinyal. Oke, yang ada PPT-nya silakan sambil di-share aja teman-teman kelompoknya.
sebentar ya Pak. Silakan. Next yuk. Untuk pasal 132 KUHP menyebutkan adanya 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yakni yang pertama adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan para pihak untuk membuat satu perikatan. Lalu yang ketiga, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. 2 syarat yang pertama merupakan syarat yang menyangkut subjeknya, syarat subjektif, sedangkan 2 syarat terakhir adalah mengenai objeknya, syarat objektif. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subjeknya tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya, tetapi seringkali hanya memberikan kemungkinan untuk dibatalkan, sedangkan perjanjian yang cacat dalam segi objeknya adalah batal demi hukum. Next. Perjanjian dirumuskan dalam pasal 1313 KUHP yang menentukan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari definisi di atas menjelaskan bahwa perjanjian menggambarkan tentang adanya 2 pihak yang saling mengikatkan diri. Dalam perjanjian jelas bahwa dalam perjanjian tersebut terdapat satu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Dapat diketahui pula bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada 2 pihak yang disebut debitor dan kreditor. Debitor adalah seorang yang mempunyai hutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan kreditor adalah seorang yang memberikan hutang kepada pihak debitor yang harus dilunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Next. Lalu yang selanjutnya, sewa menyewa. Sebuah perjanjian di mana pihak satu memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain dengan waktu dan harga tertentu yang disanggupi dan disepakati oleh kedua belah pihak, kewajiban pemilik dan penyewa. Berdasarkan pasal 1548 KUHP yang menyatakan bahwa pihak yang mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang. Perjanjian sewa menyewa hanya memberikan suatu hak pemakaian kepada si penyewa untuk mendapatkan suatu kenikmatan tertentu atas suatu objek sewa. Dengan demikian, hak kepemilikan tetap berada pada pemilik. Next. Lalu untuk kewajiban pihak yang menyewakan, yang pertama menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa, selanjutnya memelihara barang itu sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud. Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan itu dengan tentram selama berlangsungnya sewa. Melakukan pembetulan yang perlu dilakukan selama masa sewa pada barang yang disewakan kecuali pembetulan yang menjadi kewajiban penyewa.
Bertanggung jawab atas cacat barang yang disewakan walaupun pada waktu persetujuan berlangsung tidak mengetahuinya. Jika cacat barang itu telah mengakibatkan suatu kerugian bagi penyewa, maka pihak yang menyewakan wajib memberikan ganti rugi. Lalu yang terakhir, jika dalam persetujuan sewa telah disetujui bahwa pihak yang menyewakan akan berhak memakai sendiri rumah atau tanah yang disewakannya, maka ia wajib memberitahukan kehendaknya untuk menghentikan sewa paling sedikit setahun sebelum dilakukan pengosongannya. Next. Lalu untuk kewajiban dari pihak penyewa, yang pertama memakai barang sewa sebagai kepala rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan barang itu menurut persetujuan sewa, atau jika tidak ada persetujuan mengenai hal itu, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persangkaan menyangkut keadaan. Lalu membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan, bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang disewakan selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu di luar kesalahannya. Bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan pada barang sewa oleh teman-temannya serumah atau mereka yang mengambil alih sewanya. Lalu yang terakhir, mengembalikan barang yang disewakan setelah berakhirnya masa sewa sesuai dengan berita acara serah terima barang. Jika tidak ada berita acara serah terima barang, maka untuk pemeliharaan barang yang disewa tersebut menjadi tanggung jawab penyewa, karena dianggap telah menerima barang tersebut dengan keadaan baik, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya, maka pengembalian barang yang disewa adalah dalam keadaan yang sama pada waktu diserahkan. Berdasarkan pasal 1575 KUHP Perdata atau B, perjanjian sewa menyewa tidak terhenti jika salah satu pihak meninggal dunia. Berikut merupakan berakhirnya sewa menyewa. Yang pertama, berakhirnya masa sewa dengan pemberitahuan terlebih dahulu beberapa waktu sebelumnya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Lalu perbaikan yang dilakukan oleh pihak yang menyewakan terhadap barang yang disewakan membuat barang tersebut tidak dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama atau tidak dapat digunakan sesuai dengan tujuan sewa menyewa, maka penyewa dapat memutuskan sewanya. Pembatalan sewa oleh pihak yang menyewakan karena penyewa memakai barang yang disewa untuk suatu keperluan lain dari yang menjadi tujuannya. Lalu yang terakhir, hal lainnya yang telah diinformasikan berkenaan putusnya persetujuan sewa menyewa kepada penyewa dan disepakati. Pada contoh perjanjian sewa menyewa tertulis, juga ada beberapa poin yang akan dijumpai, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, identitas jelas kedua belah pihak yang sesuai dengan kartu tanda penduduk serta melampirkan fotokopinya. Durasi sewa, tanggal mulai dan berakhir sewa, tarif dan alamat jelas objek sewa dan spesifikasi objek, misalnya luas bangunan dan tanah, serta yang lainnya. Pasal-pasal yang menjelaskan secara rinci dan detail serta mudah dipahami, namun akan lebih bagus jika langsung pada inti dan tidak bersifat umum. Sanksi yang harus dituliskan secara jelas, contohnya pemberian sanksi jika penyewa terlambat membayar, dan beberapa tenggang waktu untuk membayar sanksi dan batas waktu berakhir. Lalu yang terakhir, tanda tangan di atas materai yang menegaskan bahwa surat perjanjian tersebut bernilai hukum agar tidak disalahgunakan dan tidak diberlakukan sewenang-wenang. Berikut merupakan salah satu surat tadi perjanjian sewa menyewa yang merupakan perjanjian sewa atau kontrak. Next. Perjanjian kerja. Next. Perjanjian kerja mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau Tenaker. Perjanjian kerja merupakan hubungan hukum antara pengusaha dengan pekerja mengenai objek tertentu, yaitu pekerjaan. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tulisan
baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu yang tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan. Isi dari perjanjian kerja. Menurut pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya harus memuat yang pertama, nama, alamat perusahaan dan jenis usaha, lalu nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja atau buruh, lalu jabatan atau jenis pekerjaan, tempat pekerjaan, besarnya upah dan cara pembayarannya, syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh, mulai dari jangka waktu berlakunya perjanjian kerja, tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat, dan yang terakhir tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Next. Pada dasarnya, untuk menyatakan suatu perjanjian kerja dianggap sah atau tidak, maka wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi 4 syarat. Yang pertama, kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Lalu yang ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang tidak terlarang. Sejalan dengan itu, pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar yang pertama, kesepakatan kedua belah pihak, yang kedua, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, yang ketiga, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, yang keempat, perjanjian yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sewa guna usaha atau leasing. Leasing merupakan sewa guna usaha antara lese atau seseorang garis miring pengusaha dengan lembaga pembiayaan atau lesor atas suatu barang modal. Perbedaan utama antara transaksi atau perjanjian leasing dengan perjanjian kredit terletak pada kepemilikan objek. Next. Jenis-jenis transaksi leasing. Yang pertama, operating leasing atau service lease. Suatu jenis perusahaan leasing di mana pihak lessor akan membeli barang untuk disewakan kepada nasabahnya dalam kurun waktu tertentu sehingga pihak nasabah hanya perlu membayar biaya rental barang saja. Yang kedua, financial leasing, yaitu kegiatan sewa guna usaha di mana lese pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Lalu yang ketiga, sell and leaseback, yaitu lese sengaja menjual barang modalnya kepada lessor untuk kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut. Next. Pihak utama yang terlibat dalam transaksi leasing, yaitu yang pertama lessor, perusahaan sewa guna usaha atau di dalam hal ini pihak yang memiliki hak kepemilikan atas barang. Yang kedua lese, yaitu perusahaan atau pihak pemakai barang yang bisa memiliki hak opsi pada akhir perjanjian. Lalu yang terakhir supplier, yaitu pihak penjual barang yang disewa guna usahakan. Next. Perjanjian leasing membuat beberapa hal, yaitu suku bunga leasing dan jangka waktu leasing, lalu cara pembayaran dan besaran pembayaran tiap bulan atau periode.
biaya administrasi dan biaya asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Lalu positif covenant dan negatif covenant. Kelebihan dan manfaat leasing. Lalu tidak perlu jaminan. Dan yang satunya lagi pelayanan cepat, terhindar dari inflasi dan dilindungi hukum. Materi selanjutnya transaksi atau perjanjian sewa. Merupakan jenis transaksi atau perjanjian ini merupakan perpaduan antara perjanjian sewa menyewa dan jual beli sesuai dengan dinamika kegiatan bisnis. Ciri-ciri sewa beli. Harga barang biasanya tidak terlalu mahal dan harganya sudah ditentukan sejak awal perjanjian. Lalu umumnya diadakan untuk barang konsumtif. Dan yang ketiga, asuransi atau cicilan sekaligus dianggap sebagai sewa sambil melunasi harga objek. Next. Landasan hukumnya terdapat pada pasal 1576 KUH Perdata. Dengan dijualnya barang yang disewa, suatu persewaan yang dapat dibuat sebelumnya tidaklah diputuskan kecuali apabila ini telah diperjanjikan pada waktu menyewa barang. Misalnya, pembelian mobil dengan sistem cicilan yang melibatkan lembaga pembiayaan. Pasal mengenai beralihnya kepemilikan. Setelah seluruh angsuran pembayaran dilunasi oleh pihak kedua atau debitur, maka hak kepemilikan atas kendaraan tersebut beralih sepenuhnya kepada pihak kedua. Lalu sebagai bukti atas kepemilikan kendaraan, pihak kedua akan diberikan tanda bukti kepemilikan kendaraan atau BPKB oleh pihak pertama yang akan diberikan maksimum 2 minggu setelah pelunasan atau pembayaran angsuran terakhir. Materi selanjutnya, pinjam meminjam dana. Perjanjian kredit yaitu menyediakan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan pinjaman meminjam. Pinjam meminjam antara kreditur atau bank atau non-bank. Dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam atau debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Untuk menjamin kembalinya pinjaman beserta bunganya, maka dikenal prinsip The 5C of Credit Analysis. Di samping kanannya berisikan The 5C of Credit Analysis. Yaitu yang pertama karakter, terkait dengan karakter moral atau kepribadian calon debitur. Lalu capacity, terkait dengan kemampuan calon debitur dalam menjalankan keuangan dalam kegiatan usahanya. Dan yang ketiga kapital, terkait dengan kondisi aset atau kekayaan yang dimiliki calon debitur. Lalu yang keempat kolateral, terkait dengan pinjaman utang yang diserahkan calon debitur kepada kreditornya yang bisa disita dan dilelang oleh kreditor apabila calon debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjamannya. Dan yang terakhir, condition of economy, yaitu suatu kondisi perekonomian nasional memang bisa saja mempengaruhi usaha calon debitur. Next. Jangka waktu pemberian kredit. Ada 3, yaitu kredit jangka pendek atau tidak lebih dari 1 tahun. Kredit jangka menengah lebih dari 1 tahun tapi kurang dari 3 tahun. Kredit jangka panjang
lebih dari 3 tahun, maksimal 20 tahun. Substansi perjanjian kredit paling tidak memuat hal-hal berikut. Yang pertama, non-litigasi atau pendekatan negosiasi. Yang kedua, litigasi, melakukan gugatan di pengadilan. Lalu, jangka waktu kredit. Yang keempat, suku bunga. Yang kelima, cara pembayarannya. Yang keenam, agunan atau jaminan kredit. Lalu biaya administrasi. Dan yang terakhir, asuransi jiwa dan kerugian. Cara penanganan kredit bermasalah sebagai berikut. Non-litigasi atau pendekatan negosiasi, dan litigasi melakukan gugatan di pengadilan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya adalah materi 7 yaitu perjanjian jaminan utang. Perjanjian tambahan bagi perjanjian kredit untuk memperkuat kedudukan kreditor atau pemberi pinjaman dalam menjamin pelunasan hutang debitur. Berikut ini adalah jenis-jenis dari perjanjian jaminan hutang. Yang pertama ada hak tanggungan berdasarkan UU nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Selanjutnya adalah jaminan format fidusia. Fidusia atau fidusiari atau kepercayaan dari pasal 1 angka 2 UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Selanjutnya adalah jaminan format gadai. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atau kreditor atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau debitur atau oleh orang lain atas namanya. Selanjutnya yaitu personal guarantee, suatu persetujuan dengan nama seorang pihak ketiga guna kepentingan kreditor mengikatkan diri untuk memenuhi ikatan debitur apabila si debitur tidak memenuhi hutangnya. Selanjutnya adalah jaminan format hipotek. Hipotek merupakan suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian daripada bagi pelunasan suatu perikatan. Hal ini tercantum dalam pasal 1162 KUH Perdata. Memiliki dua asas yaitu spesialit dan asas open berhit. Pengikatan jaminan ditunjukkan untuk kapal dan harus ada akta yang dibuat di hadapan pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal. Lalu jaminan format cesi. Pengalihan atau pemindahan hak atas kebendaan tak bertubuh atau intangible goods kepada pihak ketiga biasanya berbentuk piutang atas nama. Contoh PT Jaya Abadi memiliki piutang atau tagihan kepada PT Makmur Jaya, lalu PT Jaya Abadi menyerahkan hak piutangnya tersebut kepada PT Sinar Abadi, sehingga PT Sinar Abadi yang berhak atas piutang yang sebelumnya ada pada PT Jaya Abadi. Selanjutnya adalah ke-8 yaitu tukar-menukar barang atau jasa. Sebuah persetujuan di mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain. Barang-barang yang dapat ditukarkan menurut perjanjian ini adalah semua barang yang dapat diperjualbelikan. Berdasarkan ketentuan Bürgerliches Wörterbuch atau BW, jika barang tertentu atau barang yang telah dijanjikan untuk ditukar musnah di luar kesalahan pemiliknya, maka persetujuan dianggap gugur dan pihak yang telah memenuhi persetujuan dapat menuntut kembali barang yang telah ia berikan dalam tukar-menukar. Tukar-menukar tanah atau tukar guling. Status hak atas tanah yang ditukar harus jelas sesuai sertifikatnya.
Tukar-menukar tidak dapat dilakukan jika sertifikat tanah yang asli masih atau telah berada di tangan kreditor atau pihak bank sebagai jaminan utang. Lalu yang ke-9 adalah perjanjian investasi. Investasi merupakan bentuk transaksi atau perjanjian antara investor dengan investee. Investasi terdiri atas investasi langsung dan investasi tidak langsung. Penjelasan umum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal berisi bahwa pasar modal bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Lalu di sini ada dua macam, yaitu modal ventura berdasarkan Kepres nomor 61 tahun 1988. Ventura merupakan pembiayaan oleh investor dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan penerima biaya atau investee untuk jangka waktu tertentu, dan setelah jangka waktu habis, investor akan melakukan divestasi saham atau menarik kembali modalnya. Ventura biasanya ditujukan kepada perusahaan kecil dan pemula, tetapi memiliki potensial yang besar untuk berkembang. Lalu selanjutnya ada reksadana, yaitu ketika berinvestasi di produk reksadana, dana investasi bisa dikelola secara tepat oleh manajer investasi yang bersangkutan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perjanjian anjak piutang. Anjak piutang adalah aktivitas pengalihan atau pembelian piutang dari satu pihak ke pihak lainnya, termasuk urusan penagihan, pengingat, sampai penerimaan pembayaran dari debitur. Menurut OJK, pengertian anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan jangka pendek dari pihak ketiga untuk penjual piutang atau klien, agar segera menerima pencairan dari dana yang pernah dipinjamkannya. Dalam Pasar 1 Butir 8 Kepres RI nomor 61 tahun 1988, Pasal 1 huruf 1, Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 KMK 013-1988 disebutkan bahwa perusahaan anjak piutang atau factoring company adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri. Jenis-jenis anjak piutang. Yang pertama ada full service factoring. Jenis anjak piutang yang pertama dan paling umum adalah full service factoring. Seperti namanya, perusahaan anjak piutang bertipe full service menyediakan segala jenis jasa kegiatan anjak piutang, mulai dari penagihan, penerbitan, invoice, sampai penerimaan dana dari debitur. Yang kedua, resource factoring. Resource factoring adalah perusahaan anjak piutang mirip dengan full service factoring. Akan tetapi resource factoring tidak mau menerima perjanjian anjak piutang yang menyertakan bad debt. Yang ketiga adalah book factoring. Book factoring adalah jenis anjak piutang yang hanya mengcover kegiatan pembayaran di muka atau DP dan penagihan periodik kepada debitur. Yang keempat, Maturi factoring. Jenis anjak piutang ini berbeda dengan jenis-jenis anjak piutang sebelumnya. Perusahaan anjak piutang penyedia Maturi factoring hanya bertindak sebagai pengawas, penata administrasi, dan pelindung kredit saja. Yang kelima, agensi factoring. Agensi factoring adalah jenis anjak piutang dengan mengatasnamakan penagihan piutang pada perusahaan lain. Keenam, invoice discounting factoring. Invoice discounting factoring adalah perusahaan anjak piutang yang hanya menyediakan jasa pembiayaan piutang tanpa penagihan. Dan terakhir ada undisclosed factoring. Jenis anjak piutang yang terakhir adalah factoring, yaitu perusahaan anjak piutang khusus yang menyediakan jasa proteksi terhadap bad debt. Manfaat anjak piutang. Pertama, memperlancar arus kas perusahaan. Manfaat pertama perjanjian anjak piutang adalah memperlancar arus kas perusahaan, baik secara nyata atau di atas laporan neraca. Jika memakai jasa factoring, perusahaan anjak piutang akan membeli seluruh invoice piutang Anda. Dengan demikian, Anda akan mendapat pembayaran hutang lebih cepat dari debitur. Selanjutnya adalah memindahkan risiko ke pihak anjak piutang. Piutang merupakan salah satu jenis aset lancar yang bisa berubah jadi tak lancar jika penagihannya macet. Saat hal itu terjadi, arus kas perusahaan bisa tersendat sehingga operasional pun terhambat. Anjak piutang adalah salah satu solusi guna menghindari kejadian tersebut.
Dalam proses perjanjian ajak piutang, Anda akan memindahkan risiko gagal lagi ini kepada perusahaan ajak piutang pilihan Anda, lalu mempercepat proses produksi. Manfaat ketika ajak piutang adalah proses produksi semakin cepat. Dengan terbayarnya piutang oleh perusahaan factoring, maka jumlah kas real Anda akan semakin besar. Kas ini dapat Anda manfaatkan untuk menambah kapasitas produksi perusahaan. Terakhir ada mengalihkan tugas penagihan. Selain risiko kredit macet, kadang-kala perusahaan tidak punya waktu melakukan penagihan piutang. Dengan menggunakan jasa-jasa perusahaan ajak piutang, Anda tidak perlu disulitkan dengan proses penagihan sebab tugas tersebut sudah dialihkan ke jasa factoring pilihan Anda. Selanjutnya perjanjian franchise. Perjanjian waralaba merupakan perikatan yang timbul dari perjanjian sebagaimana diatur dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan pemakaian hak atas kekayaan intelektual milik pemberi waralaba oleh penerima waralaba diatur dalam undang-undang mengenai hak atas kekayaan intelektual, yaitu Undang-Undang Hak Merek, Hak Paten, dan Rahasia Dagang. Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian waralaba yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak seringkali cenderung melindungi pemberi waralaba antara lain mengenai pemutusan hubungan kerjasama sebelum jatuh tempo yang dilakukan pemberi waralaba terhadap penerima waralaba. Demikian pula sebaliknya, penerima waralaba sering menyalahgunakan rahasia dagang yang diberikan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba yang mengakibatkan kerugian bagi pemberi waralaba. Hal-hal penting dalam surat perjanjian franchise. Syarat syahnya, perjanjian waralaba antara pemberi waralaba franchisor dan penerima waralaba franchise harus memenuhi ketentuan dalam pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut. 1. Adanya kesepakatan, isi atau klausul perjanjian. 2. Umur para pihak sudah mencapai 18 tahun atau sudah pernah melakukan perkawinan, cakap atau dewasa menurut hukum. 3. Mengenai hal tertentu, dalam hal ini mengenai waralaba. 4. Suatu kausa yang halal tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan atau ketertiban umum. Keuntungan berbisnis waralaba. Pertama, memberikan manfaat jaringan bisnis yang luas bagi pemilik usaha kecil. Yang kedua, pelaku bisnis waralaba memiliki peluang sukses yang lebih cepat daripada pelaku bisnis yang memulai usaha sendiri dari nol. Yang ketiga, untuk jenis usaha dengan skala yang sama, Anda akan membutuhkan dana yang lebih kecil jika ikut waralaba ketimbang memulai usaha sendiri dari nol. Yang keempat, bisnis waralaba seringkali telah memiliki reputasi dan citra yang mapan, manajemen dan praktik kerja yang terbukti, akses ke iklan nasional dan dukungan kerja secara berkelanjutan. Selanjutnya ada perjanjian pengadaan barang cetakan. Perjanjian persediaan barang cetakan merupakan perjanjian yang melibatkan persediaan di mana jenis barangnya merupakan barang-barang cetakan seperti tiket-tiket, transaksi, stempel, slip setoran, slip penarikan, aplikasi transfer, dan lainnya. Untuk pembelian barang cetakan dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu yang panjang, biasanya diperlukan perjanjian tertulis yang dituangkan dalam pasal-pasal yang isi kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian. Jenis dan jumlah barang cetakan sesuai dengan permintaan. Harga atau biaya disepakati kedua pihak. Cara pembayaran, jaminan keamanan atau pemalsuan dokumen yang dicetak, waktu pengiriman barang oleh pihak percetakan, denda apabila ada keterlambatan, jaminan garansi, keterpaksaan menyebabkan salah satu pihak tak perlu untuk membayar, penyelesaian perselisihan lewat musyawarah, terakhir penutup dan tanda tangan kedua belah pihak. Jadi materi selanjutnya akan dilanjutkan Mas. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu perjanjian bisnis lainnya. Next. Oke, untuk perjanjian bisnis lainnya yaitu yang pertama ada perjanjian pembentukan badan usaha. Di sini yaitu kesepakatan para pihak yang rencana suatu badan usaha dalam akte pendirian perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu perjanjian asuransi atau perjanjian kebutuhan akan nasabah dari perusahaan
asuransi. Untuk yang ketiga yaitu pemberian kuasa. Pada pemberian kuasa ini yaitu memberi wewenang pada orang lain atau pihak yang dipercaya untuk mewakili si pemberi wewenang dalam sebuah transaksi atau kegiatan bisnis. Yang selanjutnya yaitu perjanjian restrukturisasi perusahaan khusus PT berupa merger, akuisisi, dan konsolidasi. Yang selanjutnya ada transaksi keagenan, yaitu perjanjian antara produsen barang atau jasa dengan agen untuk menjual atau memasarkan produk. Yang selanjutnya yaitu perjanjian sepihak. Next. Selanjutnya itu MOU. Oke, next. Oke, untuk MOU itu biasanya menjadi titik awal dari sebuah hubungan kerja yang terjalin. Namun tidak semua hubungan kerja diawali dengan MOU. Adapun pertimbangan diadakannya MOU adalah sebagai berikut. Yang pertama, para pihak menilainya ada transaksi yang berjumlah besar dan berlangsung secara terus-menerus di kemudian hari. Yang selanjutnya yaitu pandangan jauh ke depan, bahwasanya transaksi yang berjumlah besar itu butuh persiapan pengkajian atau studi kelayakan. Next. Adapun tujuan dan format MOU. Dari tujuan MOU sendiri yaitu menghindari kesulitan pembatalan sebagai ikatan awal dari sebuah hubungan. Kemudian yang terakhir sebagai ikatan sementara dalam menunggu proses lainnya. Kemudian untuk format MOU itu isinya yang ringkas, kemudian belum bersifat memaksa, hanya sekedar ikatan moral, kemudian belum dijalankan. Next. Selanjutnya yaitu ada kategori bukti transaksi atau perjanjian. Next. Menurut pasal 1865 KUH Perdata, setiap orang wajib membuktikan bahwa ia mempunyai suatu hak atau meneguhkan suatu hak. Yang kedua, ia membantah suatu hak orang lain. Yang ketiga, ia menunjuk pada suatu peristiwa. Next. Adapun alat buktinya, yaitu yang pertama bukti tulisan, yang kedua bukti dengan saksi-saksi, yang ketiga persangkaan, yang keempat pengakuan, yang kelima sumpah. Next. Bukti bisnis biasanya dituangkan ke dalam tulisan hitam di atas putih. Namun banyak juga yang tidak tertulis alasannya. Di bawahnya itu alasan bukti bisnis tidak tertulis. Yang pertama, kedua belah pihak saling pertama. Yang kedua, transaksi bernilai kecil. Next. Transaksi bisnis tertulis dapat tertuang ke dalam dua akte. Akte di bawah tangan, yaitu akte yang dibuat berbagai pihak tanpa melibatkan pejabat pembuat akte atau notaris. Yang kedua, akte notaris, yaitu akte dibuat oleh pejabat pembuat akte atau notaris yang sesuai dengan undang-undang dan bersifat formal. Next. Ya, sekian terima kasih dari presentasi kelompok kami. Sekiranya ada yang mau ditanyakan, silakan raise hand ataupun mau chat di kolom komentar. Terima kasih. Oke, silakan buat teman-teman yang ingin ditanyakan ke kelompok.
Bentar. Loadingnya lama. Oke. Nah, yang di poin ketiga mengenai perjanjian kerja. Ya, perjanjian kerja ini adalah salah satu hal yang wajib diketahui ketika teman-teman nanti selesai studi itu apakah mendirikan usaha sendiri ataukah join dengan industri lain ataupun pekerjaan. Ya, perjanjian kerja ini biasanya tertuang di dalam kesepakatan kerja. Jadi ketika ada industri yang membuka peluang kerja berarti membutuhkan untuk SDM untuk menempati posisi tertentu, berarti di dalam perjanjian kerja harus juga disepakati beberapa hal, termasuk mengenai tugas pokok, terus jabatan fungsionalnya apa saja, jabatan secara struktural posisinya di mana, termasuk mengenai tanggung jawabnya juga biasanya ada. Nah, yang perlu diperhatikan di dalam perjanjian kerja yaitu tidak hanya sebatas menyerahkan dokumen secara fisik, tetapi perlu dicermati ketika teman-teman menyerahkan CV, pengalaman-pengalaman apa saja yang pernah diperoleh ataupun pengalaman yang sudah didapatkan sebelum-sebelumnya dituangkan dalam CV, dan ketika melakukan interview haruslah menyesuaikan CV itu sendiri. Ya, dengan kata lain bahwa ketika teman-teman berusaha keluar dari konteks CV, itu akan terus dikejar oleh seorang reviewernya. Jadi ketika melakukan interviewernya akan selalu mengejar dari konsep kesepakatan yang telah dibuat dari CV itu sendiri. Oleh karena itu, perlu cermat di dalam menuangkan. Jadi hal-hal yang tidak penting, kalau bisa jangan terkecoh atau terpengaruh dengan konsep interviewernya sendiri. Jadi silahkan dituangkan, dan ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang cenderung menggiring kebutuhan personal, itu harus dinomorduakan. Karena bagaimanapun juga ketika lembaga melakukan sebuah interview, itu tujuannya yaitu untuk mengetahui sejauh mana calon pekerja ataupun karyawan tersebut memiliki loyalitas terhadap industri atau pekerjaan. Jadi ketika diminta untuk tugas tetapi kebutuhan pribadi, bagaimana diri kita menyikapinya, tujuannya untuk melihat apakah orang tersebut bijak di dalam menentukan sebuah keputusan. Nah, jadi di dalam perjanjian kerja ini harus jelas. Nah, selain perjanjian kerja dalam bentuk tertulis, yang perlu dicermati adalah sistem perjanjian kerja dalam bentuk kontrak psikologis. Apa yang dijanjikan secara lisan, tidak semuanya harus ditangkap secara utuh. Ingat, karena bagaimanapun juga sebuah instansi punya ketentuan, punya peraturan. Ketika aturan itu sudah tertuang di dalam sebuah teks, dalam bentuk real, barulah itu menjadi dasar landasan hukum dalam menjawab kebutuhan karyawan itu sendiri. Ketika ada demo, permintaan kenaikan jabatan atau kenaikan upah itu bisa ditolak oleh pihak perusahaan. Jadi ketika bekerja harus juga tahu kira-kira upah yang diperoleh berapa, apakah ada tunjangan-tunjangan lain selain daripada gaji pokok, apakah seperti konsumsi, transport, dan lain sebagainya itu termasuk di dalam kategori gaji. Jadi dengan begitu, kita tidak akan mudah dipermainkan oleh pihak perusahaan. Termasuk ketika diminta untuk menempati posisi tertentu, tugas pokok dan fungsinya itu apa tugas tersebut. Ini yang harus disepakati. Ketika sudah mulai keluar daripada kesepakatan, berarti itu sudah mulai melanggar ketentuan. Tetapi ada juga beberapa perusahaan yang cenderung melihat SDM sebagai orang yang multifungsi. Jadi terkadang perusahaan lebih cenderung mencari orang yang multifungsi, mau ngerjain apa saja, dan tidak hitung-hitungan. Dan kata lain, ketika ada bonus atau apa, biasanya diberikan kepada yang bersangkutan. Nah, jadi perjanjian-perjanjian kerja seperti ini yang harus dicermati. Terus tadi yang ingin saya tambahkan lagi berkaitan dengan mana tadi? Di poin berapa tadi itu? Pinjaman 6 kalau nggak salah. Nah, mengenai pinjam meminjam dana. Nah, konsep peminjaman dana ini dapat dilakukan oleh siapa saja. Tentunya dapat dilakukan dengan dua cara.
mendasar, yaitu secara formal ataupun secara informal atau dengan teman dekat ataupun saudara dan sebagainya. Kalau memakai jasa seperti perbankan yang formal kelembagaannya memang ada jasa peminjaman, pemberian apa itu hutang, berarti kita harus tahu beberapa kesepakatan. Ya, baik itu pengembalian dalam bentuk pengembalian secara bunga secara flat ataupun bunga dalam bentuk hitungan persentase. Sistem persentase di sini yaitu ketika sederhananya utang 1 juta, ketika dapat bunga 5% berarti 5% dari 1 juta. Ketika bulan depan sudah tinggal 900, 5% dari 900 dan seterusnya sampai ke bawah itu lebih memperingan. Tetapi ada juga beberapa tempat peminjaman uang yang hutangnya itu dihitungnya sistemnya flat. Ketika diberikan kesepakatan untuk pemberian hutang dengan bunga sekian persen, itu terus berjalan secara rutin setiap bulannya. Jadi hal seperti ini perlu dicermati. Terus yang lain lagi berkaitan dengan pinjaman. Pada dasarnya dari setiap pinjaman itu memiliki plus minusnya. Ketika melakukan peminjaman di lembaga formal, konsekuensi pembayaran pinjaman ataupun hutang itu sendiri harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan konsisten. Kalau bank memberikan pinjaman dan kita rencana mengembalikan tanggal tertentu, berarti tidak boleh keluar dari kesepakatan itu. Kalau keluar berarti sudah melanggar dan siap-siap untuk mendapatkan peringatan ataupun teror secara berkelanjutan dari pihak bank. Ya, bahasa sederhananya teror lah. Ya, jadi hal seperti ini tolong dicermati baik-baik. Termasuk kenapa mengenai pinjaman ini juga ingin saya tegaskan. Karena sebagai pengusaha, orang yang hendak menjalankan sebuah bisnis dan tidak punya modal, kita bisa menjalankan jika kita memiliki sesuatu hal yang layak untuk digadaikan atau dijaminkan kepada pihak yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan kita punya usaha yang jelas dan kita modalnya nggak ada, kita bisa mengajukan pinjaman atau kayak yang dibuat oleh pemerintah sistem KUR, kredit usaha rakyat. Jadi peminjaman dilakukan untuk apa, pengembaliannya berapa lama, angsurannya 1 bulan itu berapa, semuanya akan lebih rinci. Tetapi dengan konsekuensi yaitu ketika pengembalian itu tidak sesuai dengan kesepakatan, berarti ada sesuatu hal yang harus dijaminkan oleh pihak peminjam. Nah, jadi inilah keuntungan dan kelebihannya. Nah, sedangkan peminjaman yang dilakukan secara informal ataupun dengan kedekatan dengan pihak tertentu, ini seringkali memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita meminjam tetapi tidak tidak sesuai dengan janji dengan teman kita, malah merusak hubungan relasi itu sendiri. Nah, jadi pada dasarnya asalkan kita bisa negosiasi, melakukan pendekatan yang baik, seharusnya bisa lebih fleksibel. Tapi ya tadi itu dikembalikan lagi kepada yang bersangkutan. Maka itu ketika mengajukan peminjaman dan pengembaliannya kira-kira itu mampunya berapa, haruslah disesuaikan dengan kemampuan. Jangan kita pengen cepat-cepat beres, tetapi di bulan pertama lancar, bulan kedua mulai terhambat, bulan ketiga akhirnya kita mulai kewalahan. Jadi lebih baik kita mengantisipasi, cari waktu yang lebih lama dengan konsekuensi bunga lebih besar, tetapi kita bisa memberikan kepercayaan, bisa mempertahankan kepercayaan dari pihak pemberi hutang itu sendiri. Nah, jadi itu yang harus dicermati baik-baik. Apalagi kan kayak sekarang banyak yang menawarkan tawaran-tawaran pinjaman online yang serba cepat, seakan-akan mempermudah. Tetapi tanpa disadari itu juga sebenarnya salah satu upaya peminjaman yang memberikan kemudahan tetapi menjerat secara perlahan-lahan. Jadi inilah yang harus dicermati di dalam pengajuan pinjaman. Termasuk mengenai bukti-buktinya. Bukti transaksi apa saja itu harus disertakan. Kalau memang di dalam kesepakatan itu seperti apa, ini harus dicermati. Termasuk mengenai pengembalian. Apakah bunga itu dihitungnya per hari atau per bulan atau per minggu. Nah, jadi kalau memang per tahun dan kesepakatan dibagi per bulan atau per minggunya berapa, itulah yang harus dilakukan. Karena kebanyakan sekarang banyak pinjaman yang menawarkan kemudahan. Pinjaman online mengatasi masalah tanpa masalah katanya. Tetapi bukan membuka sebuah solusi, terkadang malah
memberikan masalah baru yang lebih besar. Jadi harus dicermati agar tidak mudah terjerat. Ya, mungkin itu yang mau saya tambahkan. Silakan untuk kelompok bisa melanjutkan. Baik, Bapak. Izin menjawab pertanyaan dari Saudari Dia Alfiananda dengan NIM 050. Izin bertanya, bagaimanakah kekuatan hukum suatu MOU? Apakah dapat dilakukan penuntutan di muka pengadilan untuk pihak yang melanggar? Jadi kalau di sini pertanyaannya terkait kekuatan hukum dari MOU ya. Nah, dari kelompok kami berpendapat bahwa untuk menentukan apakah suatu MOU memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau tidak, itu dilihat dari isi perjanjian tersebut gitu. Nah, di sini ada pasal dari KUHP yang mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu pasal 1320 KUH Perdata yang terdiri dari kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak mengenai suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Maka MOU tersebut bakal dianggap mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Biasanya juga kalau di MOU itu ada materai. Nah, kalau ada materai kayak gitu, otomatis juga bisa dianggap sebagai syarat perjanjian yang bisa dibawa ke jalur hukum apabila ada pelanggaran gitu di dalam perjanjiannya. Mungkin seperti itu Mbak Dea, apakah sudah menjawab? Sudah Mas Rigza, terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama. Baik, untuk melanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Mbak Dania. Oke, di sini Mbak Dania bertanya, bagaimana apabila ada franchise yang sukses di luar negeri dan pemilik franchise tersebut kemudian melakukan ekspansi di Indonesia dan telah mendaftar sesuai dengan peraturan perundang-undang. Namun ketika menjalankan usahanya, ternyata franchise tersebut mengalami kegagalan di Indonesia, sehingga pemilik franchise tersebut ingin menghentikan usahanya di Indonesia. Lalu bagaimana nasib dari penerima franchise tersebut di Indonesia? Apakah penerima franchise dapat melakukan gugatan atas kerugian yang diterima? Baik, dari diskusi kelompok kami dan menjawab dari pertanyaan Anda, jika pemberi waralaba asing menghentikan usahanya di Indonesia dan atau mengakhiri perjanjian waralaba dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak sebelumnya, maka tidak dapat dilakukan pengajuan gugatan atas tindakan penghentian waralaba oleh pemberi waralaba tersebut. Akan tetapi, apabila penghentian tersebut tidak sesuai dan atau tidak diakomodir dalam perjanjian waralaba, Anda sebagai penerima waralaba dapat mengajukan gugatan wan prestasi dalam kondisi pilihan penyelesaian sengketa yang disepakati di perjanjian waralaba adalah di pengadilan negeri kepada pemberi waralaba dan meminta ganti rugi atas tindakan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan di sini bahwa mengenai hal ini tetap harus melihat dan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian waralaba, baik dalam hal ketentuan pengakhiran perjanjian maupun pilihan penyelesaian sengketa yang telah disepakati sebelumnya. Begitu Mbak Dania, apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih Mas Aji dan kelompok. Baik, sama-sama. Oke, sudah hanya 2 pertanyaan ya. Oke, terima kasih buat yang kelompok yang sudah presentasi. Saya ingin singgung sedikit berkaitan dengan kasus terbaru persaingan bisnis yang kemarin sempat heboh, termasuk sekarang pun juga masih heboh gitu. Yang dilakukan oleh seorang, tadi siapa namanya? Al-Habsyi, seorang ustadz yang membuat bisnis usaha air minum tetapi mengharamkan minuman aqua dan fit. Ya, jadi ini pun salah satu studi kasus yang bisa diangkat di dalam studi hukum, dalam studi kasus hukum. Kenapa bisa diangkat? Karena berusaha menjelek-jelekan ataupun mengangkat produknya dengan cara mengharam-haramkan, ini adalah salah satu upaya untuk memperburuk situasi pasar. Jadi ketika teman-teman punya suatu produk, ya kan,
upayakan ketika promosi jangan pernah menyinggung keburukan produk lain, tetapi harus bisa mengangkat nilai positif dari produknya. Ketika seorang pemuka agama sudah mulai menjual produk dengan mengharam-haramkan, mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan halal, sebagai pembisnis harus bisa berpikir real, berpikir tidak lagi menggunakan landasan konsep agama, tetapi menggunakan konsep kelayakan sebuah bisnis. Ini harus tetap dilakukan gitu. Karena apa? Karena kalau misalkan bisnis sudah dicampur adukkan dengan ilmu agama dan lain sebagainya, bisnis tidak lagi objektif sesuai dengan persaingan yang berlaku, persaingan dalam bentuk kualitas produk, terus kualitas harga, kualitas layanan, kualitas rasa dan lain sebagainya, termasuk kualitas pendistribusian. Ya kan? Termasuk ini karena ya maaf kata di Indonesia ini memang negara kita terlalu luas gitu. Konsep pola pikir masyarakatnya yang terlalu majemuk membuat masyarakat terkadang yang tidak paham informasi, mereka mudah terkontaminasi pemikirannya. Oleh karena itu, pentingnya pendidikan tinggi, yaitu untuk mengasah pemikiran, untuk membandingkan sesuai dengan realnya. Makanya kalau kita sampai salah ikut kegiatan-kegiatan keagamaan, agama apapun, kita bisa cenderung membenci orang lain. Ingat baik-baik bahwa agama itu bukan menanamkan sebuah kebencian, ataupun merusak sebuah pangsa pasar. Jadi ketika agama sudah mulai dicampur adukkan dengan bisnis, hati-hati. Terkadang malah disalahgunakan dengan alasan tertentu yang seakan-akan itu baik, padahal itu belum tentu dari segi kualitas. Ya, jadi ketika seorang ustadz memanfaatkan posisinya, kedudukannya sebagai pemuka agama yang seharusnya menyampaikan sesuatu hal yang positif, tetapi demi mengangkat bisnisnya cenderung menjelekkan bisnis yang lain. Nah, ini berarti ada sebuah tanda tanya. Jadi kalau misalkan diusut, ini pihak FIT dan juga Aqua bisa mengajukan aju banding, gitu. Baik dari kualitasnya, kualitas produknya, termasuk pencemaran nama produk yang dilakukan. Jadi transaksi-transaksi bisnis seperti ini harus cermat di dalam menjalankan. Termasuk yang salah satunya yang kemarin bukan masalah ini saja, termasuk mengenai perkembangan digital. Konsep transaksi bukan lagi secara fisik, tetapi secara data. Dan beberapa kali saya melakukan pembelian aplikasi, tidak lagi dikirim dalam bentuk CD untuk dikirim, tetapi dikirim dalam bentuk soft file-nya. Hanya dikirimkan kode untuk masuk, dan disitulah saya peroleh apa yang saya butuhkan. Jadi perkembangan teknologi juga menuntut SDM berpikir kritis bagaimana menyiasati dengan kolaboratif dengan teknologi itu bisa optimal usahanya. Dengan termasuk ya salah satunya teman-teman kalau menyimak perkembangan-perkembangan baru-baru ini ya, beberapa kasus-kasus yang terjadi seperti kasus mengenai label halal lah, terus mulai munculnya minyak goreng yang dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu, baik dari kalangan politik, baik dari kalangan mengatasnamakan agama, terus penjualan produk halal yang seharusnya tidak dikonsumsi secara fisik pun di labelin halal. Jadi banyak hal yang perlu dicermati di dalam bisnis. Jadi kalau kita bisnisnya bisnis berupa barang, mungkin tidak perlu mengurus sesuatu hal yang bersifat halal dan tidaknya. Karena itu hanya bersifat sebagai alat bantu atau alat yang fisik tidak dikonsumsi oleh manusia. Jadi banyak sekali permasalahan bisnis kita, termasuk yang sekarang ini lagi heboh, salah satunya ya kasus minyak goreng itu. Baik permasalahan dari pendistribusian, permasalahan dari para penimbun-penimbun besar, tengkulak-tengkulak besarnya, termasuk penyalahgunaan kegiatan pemanfaatan harga CPO dunia yang sedang naik, dan pengusaha cenderung mengekspor keluar dengan pergerakan yang lebih cepat dan lebih mudah. Kenapa dikatakan lebih cepat dan lebih mudah? Karena dunia lebih berani membeli produk kita dengan harga yang lebih tinggi daripada dipasarkan di dalam negeri, keuntungan juga pas-pasan. Lebih baik memberikan agak repot sedikit, tetapi sudah siap mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kalau terakhir saya sempat lihat harga minyak goreng itu di Malaysia dan Singapura dirupiahkan, itu harga per liternya sudah tembus angka 25 sampai dengan 30 ribu. Indonesia masih di harga 14 yang diketahui oleh masyarakat.
Tetapi karena konsumsi masyarakat dari dulu dengan harga segitu, ketika mengalami kenaikan ya tidak siap semua. Termasuk beberapa perusahaan yang terakhir saya lihat di daerah Bogor, pengusaha kerupuk itu salah satu yang terkena imbasnya. Ya, jadi banyak sekali yang mengalami permasalahan. Jadi hal praktis seperti ini, saya harap teman-teman mahasiswa bisa lebih kritis melihat kasus-kasus yang ada. Kasus apapun itu, yang penting bisa menambah wawasan kita, tidak mudah berpikir pendek, dengan kata lain, tidak melakukan sebuah cross-check sebelum melakukan pengecekan ulang. Jadi tidak mudah langsung berpikir negatif terhadap produk tertentu, tetapi lakukan perbandingan dengan melihat berbagai macam sumber dulu. Karena banyak sekali mahasiswa seringkali ditunggangin oleh para politik ataupun komunitas atau kalangan tertentu, dikarenakan ya tadi itu, sikap antusiasnya yang terlalu tinggi yang bagus, tetapi penempatan dan pemposisiannya yang kurang tepat. Jadi harus disimak baik-baik agar kita tidak disalahgunakan. Oke, mungkin itu yang mau saya tambahkan. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya ingatkan lagi, jadi minggu depan kita pakai buat UTS. Nanti silahkan dikerjakan selama 1 mingguan. Biasanya ya dari Senin sampai hari Jumat siang atau Jumat malam. Nanti lihat aja nanti di classroom. Ya, nanti tolong dimanfaatkan grup WA-nya untuk saling mengingatkan. Ya, jadi nanti untuk kelompok yang presentasi PPT 8, 2 minggu lagi diupayakan dengan PPT 9 sekalian. Tapi nanti lihat situasi karena belum dibuat PPT 9-nya semua, baru bagian-bagian awal saja. Karena sebagian PowerPoint yang saya kirimkan ke teman-teman mahasiswa itu background-nya saya ambil dari Canva, langsung saya tempel aja. Ada beberapa hal yang mungkin dilakukan secara manual seperti pembuatan alurnya itu harus dilakukan secara manual. Nah, jadi silakan dikreasikan. Next time tolong lebih dikemasnya lebih praktis. Saya sengaja kirim beberapa poin-poin saja. Ada beberapa yang contoh, tapi ada beberapa tadi yang tidak disampaikan. Ya sudah. Oke, itu saja yang mau saya sampaikan hari ini. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri kelas kita. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Oke.